Senin sore kemarin di kantor harusnya diisi dengan sebuah pembicaraan ringan dan santai, namun sebuah meja jurnal baru yang meliput China Foreign Policy membuat saya membanting jurnal tersebut ke meja di ruang tamu karena saya sangat emosi membacanya. Jawa Timurannya keluar, anco-anco ini isi jurnal tersebut. Mangkel, kecewa, geram, dan banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan dalam kata-kata. Saya benci banget kalau sesuatu tentang NKRI itu diganggu atau terganggu. Yang membuat saya kesal adalah naifnya pejabat sekarang akan bela negara dan naifnya masyarakat akan foreign interest. Saya takut sekali melihat negara kita ini sehubungan dengan kebutuhan akan dana, kebutuhan akan investasi, kebutuhan akan terlihat sukses membutakan pandangan lain akan bela negara. Ada hal yang lebih penting dari pendekatan ekonomi dalam sebuah negara, yaitu pendekatan pertahanan. Defense approach itu lebih tinggi dari economic approach. Kalau hanya hitung-hitungan untung rugi dalam bahasa kerennya P&L, profit and loss, maka sebuah pertumbuhan bisa dilihat menguntungkan karena adanya pembangunan. Dalam huruf C atau kapital dalam video sebelum ini tentang total faktor produksi, maka di dalam kapital itu bukan equity saja unsurnya yang disebut kapital, tapi debt atau hutang adalah kapital juga. Kapital ini bicara hutang dalam ilmu makroekonomi berbeda dengan bicara hutang di balance sheet mikro atau perusahaan ekonomi. Ini sering dalam sindiran saya dalam kabinet yang menterinya banyak dari orang korporasi, orang mikro, ditugaskan mengelola makro. Ya begini, iya, karena dalam jangka panjangnya pasti akan membuat masalah. Semua kebijakan yang bergantung pada BUMN akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Bahkan dalam jangka menengah sudah kerasa. Peristiwa BUMN akan digadai seperti zaman reformasi pasti terulang lagi. Karena itu saya sarankan sebelum terjungkal, BUMN diswastakan dengan IPO semuanya. Tinggalkan 5-7 perusahaan yang vital dijadikan holding. Yang 120 perusahaan BUMN dengan anak usahanya sampai 700-an itu jual ke swasta nasional. Mengapa saya nyolot? Karena resesi itu sebuah kepastian karena kebijakan BUMNisasi ala Rizzo kemarin. Kan sahabat semua sudah tahu, saya kencang sekali mengingatkan masalah BUMNisasi ini sejak awal akan menimbulkan resesi. Bener kan? Kalau mementing majalah ke meja, itu segera akan saya lanjutkan sebentar lagi. Bener deh, ada sebuah tindakan yang dikerjakan dengan terang-terangan akan mencaplok Indonesia. Malah kita membuka pintu lebar-lebar terhadap pencaplok itu. Dalam kebijakan luar negeri Cina, Tiongkok, banyak negara berjaga-jaga jangan sampai dicaplok Cina. Namun tidak sama sekali ada sebuah perbuatan atau kebijakan yang melindungi hal tersebut dalam kebijakan dari Indonesia. Karena ada 3 cara Cina menaklukkan dunia yang ternyata Indonesia tidak sadar telah memudahkannya. Buktinya, yang terjadi saat ini adalah kebijakan pertahanan Indonesia dikangkangi oleh kebijakan ekonomi. Padahal kalau ngerti tata kelola negara, harusnya terbalik. Kebijakan pertahanan di atas kebijakan ekonomi. Jadi kita dengan jelas melihat ancaman negara, bukan hanya melihat kebutuhan ekonomi. Langit dan bumi bedanya kalau diteruskan diskusi tentang hal ini. Malu saya melihat apa-apa dari ketahanan negara, baru ekonomi. Sementara banyak pejabat yang melihatnya dari sisi ekonomi dulu dan tidak melihat pertahanan negara sama sekali. Oke, kita persingkat diskusinya. Sekilas tentang tulisan Cina atau China Three Warfares-nya yang membuat saya emosi. China introduce the concept of public opinion warfare, psychological warfare, and legal warfare. When it revised the political work guidelines of the People Liberation Army. Three warfare concept has become a proxy for understanding Beijing influence operation or explaining Chinese hybrid warfare. Those are Beijing effort to shape foreign country perception. Creating political power is precisely what the three warfare are intended to do. The first of the three warfare, media or public opinion warfare. China attempt to shape public opinion both domestically and internationally. The second warfare attempt to influence foreign decision maker and how they approach China policy. The third seek to shape legal context for China action, including building the legal justification for Beijing action and using domestic law to signal Chinese intention. It's called China Legal Warfare Strategy. Oke, saya tidak menerjemahkan per kalimat. Sahabat menerjemahkan sendiri. Apa kira-kira isi kebijakan luar negeri Cina ini? Apakah kita sudah memakan jebakan mereka? Apakah kita belum masuk perangkap? Atau sebaliknya, kita sudah kejebak dan tinggal digigit? Mudah-mudahan saya salah marah-marah tadi membanting majalah ke meja karena salah terjemahan saya.